Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Angelika, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja yang mengampu program studi ekonomi syariah. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sayumeningsi MA. Ada 3 pertanyaan yang diajukan, yaitu yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi konvensional. Yang kedua, jelaskan permasalahan yang ada pada ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Dan yang terakhir, jelaskan nilai universal dari ekonomi, yaitu tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Baiklah, langsung saja saya jawab pertanyaannya. Yang pertama, kan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi konvensional. Jadi, ekonomi mikro Islam itu menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan menerapkan syariah sebagai keutamaannya. Sedangkan ekonomi konvensional, perilaku dalam pengambilan keputusan berlaku sesuai norma-norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Yang kedua, jelaskan permasalahan yang terdapat pada ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi, permasalahannya itu sama, yaitu kelangkaan. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan terjadi akibat sumber daya manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Sedangkan menurut ekonomi Islam, sumber daya alam itu tidak terbatas, tapi manusianya lah yang terbatas. Hal ini didukung oleh firman Allah yang menyatakan bahwa yang menciptakan segala sesuatu dengan tidak terbatas dan sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, nilai pertama dari universal, yaitu tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama dalam ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berhubungan dengan alam dan manusia dibingkai dengan kerangka hubungan antara Allah. Yang ketiga, nilai universal dari ekonomi. Nilai yang pertama yaitu tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama dari ajaran agama Islam. Jadi, tujuannya diciptakan makhluk Allah itu agar beribadah kepadanya. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berhubungan dengan alam dan manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan itu tidak dengan sia-sia, namun memiliki tujuan. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna, diberi amanah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik-baiknya. Nilai yang kedua yaitu adil. Di dalam kegiatan ekonomi, manusia tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungannya sendiri. Apabila dengan mengejar keuntungan sendiri itu dapat merugikan pihak lain atau merusak alam. Dan yang ketiga yaitu nubuah. Maksud dari nubuah yaitu manusia menjadikan Rasulullah sebagai contoh dari setiap perilaku-perilaku yang akan dilakukannya. Di antara sifat-sifatnya yaitu adalah sidik, yaitu jujur. Di dalam melakukan proses ekonomi, kita harus jujur agar tidak merugikan salah satu pihak dan merusak alam. Yang keempat adalah khilafah atau pemerintah. Fungsi dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi yaitu untuk mengatur antar kelompok agar kekacauan atau keributan dapat dikurangi.
sehingga pemerintah dapat menjamin perekonomian dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu ma'ad. Ma'ad atau hasil secara harfiah berarti kembali. Dunia merupakan tempat singgah sementara, sehingga siapapun yang ada di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Maka orientasi dalam berbisnis di dunia bukanlah motivasi untuk mendapatkan laba di dunia, tapi mendapatkan laba di akhirat. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sayu Mainingsi. Hanya itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sayu Mainingsi ME. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.